Oke, pada part kali ini kita akan belajar mengenai Fibonacci. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, ada suatu fakta di mana manuskrip kuno yang ditemukan oleh Leonardo da Vinci ketika dia meneliti tentang human body, dia menemukan suatu fakta bahwa jika manusia tinggi dari pusar ke kaki adalah 1, maka sisanya itu sebesar 61,8 atau 0,618. Dan di dalam part human body yang lain juga banyak rasio-rasio dari Fibonacci yang ditemukan seperti dari bahu ke siku dan siku ke tangan. Kemudian begitu juga dengan ruas-ruas kaki yang seringkali ditemukan mengikuti rules daripada Fibonacci atau golden ratio. Begitu juga itu alasan salah satu mengapa wajah atau lukisan daripada Mona Lisa terlihat begitu rupawan karena ternyata mengikuti aturan daripada golden ratio atau Fibonacci. Kemudian yang perlu kita tahu adalah sekarang bagaimana sih penggunaannya ke saham, apakah reliable, apakah cocok. Nah, jadi penggunaan yang paling sederhana adalah seperti ini. Jika Anda menemukan suatu saham yang terus turun, kemudian dia melandai dan dia mulai rebound. Pertanyaannya adalah reboundnya sampai di mana? Kita kan perlu cari tahu apakah di sini, atau di sini. Maka kita bisa menggunakan salah satu tools yaitu Fibonacci, kita tarik dari paling atas ke paling bawah. Acuan Anda menggunakan Fibonacci dengan benar adalah yaitu Anda menarik dari kiri ke kanan. Karena harga itu nggak pernah mundur ke belakang. Jadi ketika Anda menarik itu harus dari kiri ke kanan. Sehingga yang menjadi acuan benar adalah di sini 0%. Di sini sebesar 100. Oke. Dan Fibonacci akan membuat 3 areal di mana ini merupakan menjadi target price daripada pergerakan harga saham yang rebound ini. Nah, salah satu contoh mungkin kita bisa lihat dari Java, di mana ketika Java pada Oktober tahun 2019 tertingginya di sini, dia terkoreksi ketika pandemi paling bawah itu di kisaran bulan Maret itu di kisaran 700-an. Kita tarik Fibonacci dari paling atas ke paling bawah. Dan ketika Java mulai melandai dan rebound, perhatikan bahwa pergerakan Java naiknya maksimal menyentuh Fibonacci pertama. Kemudian kedua. Lalu dia bermain di areal Fibonacci-nya nggak jauh. Nah, kemudian ketika dia menyentuh areal Fibonacci terakhir, yaitu 61,8, dia juga tertahan di sini. Berkali-kali. Sehingga cara penggunaannya sederhana. Ketika terjadi pantulan atau rejection daripada areal Fibonacci yang bisa kita gunakan fungsinya sebagai support dan resisten, maka itu merupakan sinyal untuk sell. Ketika dia menyentuh areal bawah lagi, maka itu adalah sinyal untuk buy. Dan kemudian bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Maka kita juga akan melakukan yang sebaliknya. Contohnya begini, ketika Java mulai naik ke atas, ada satu saham yang mulai naik ke atas, dan dia mulai terkoreksi lumayan dalam. Contohnya begini. Maka kita mau cari tahu, kita mau beli di mana nih selanjutnya. Maka kita tarik areal Fibonacci dari sini ke sini. Acuan benarnya sekali lagi sama, yaitu dari kiri ke kanan. Dan di sini adalah areal 0%. Dan Fibonacci akan membuat 3 areal. Dan itu adalah 3 areal koreksi yang terbaik untuk melakukan pembelian. Yaitu di areal kotak ini. Nah, kasus Java, ketika dia mulai rebound dari sini ke paling atas, dia mulai terkoreksi, maka kita tarik Fibonacci dari paling bawah ke paling atas. Dan kita juga melihat bahwa ternyata koreksi daripada Java itu maksimalnya di areal Fibonacci-nya. Terakhir yaitu golden ratio. Selanjutnya dia mulai naik. Nah, kemudian ketika Java mulai naik, dia mulai terkoreksi lagi dari areal 1750. Terlihat di paling atas di sini. Maka kita gunakan areal Fibonacci yang baru, yaitu dari paling bawah sini ke paling atas.
Dan kita juga menemukan suatu fakta bahwa ketika dia menyentuh area-area kritikal daripada golden ratio-nya, dia rebound. Kemudian ketika dia tembus, dia tertahan lagi di sini dan maksimal tertahan di sini. Untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan.